Seperti biasa, di sini gue menggunakan HP Poco X7 5G. Jadi buat kalian yang dari kemarin nanyain apa mereknya, gue udah sebutkan nih. Jadi jangan komentar nanya HP apa lagi ya. So, untuk selanjutnya kita akan bahas untuk di bagian lock screen yang digunakan di ini tema. Yaps. Untuk bagian lock screen-nya kita menggunakan tema yang simple seperti ini aja, yaitu terdiri dari jam yang besar kayak gini. Sebenarnya ini ciri khas HyperOS banget ya. Jadi buat kalian nih, untuk HP-HP yang udah update ke HyperOS terbaru, itu udah ada langsung fitur dari jam yang seperti ini. Dan kenapa gue butuh tema ini? Karena kemarin ada yang komentar kalau kalian itu gak dapat update dari lock screen editingnya gitu ya. Jadi biasanya kan kita bisa menggunakan tema ini itu tanpa ada tambahan tema, alias kita bawaan lock screen-nya aja. Ini adalah solusi buat kalian yang kemarin mencari widget atau si jam yang seperti ini di bagian lock screen-nya itu nggak ketemu di HP kalian. Nah, ini dia di bagian home screen ya. Ini adalah senjata utama dari tema yang satu ini. Yaps, ini bener-bener bagus banget, ciamik banget, cantik banget untuk bagian wallpapernya ya. Kalian bisa lihat langsung untuk dari gradiasi warna hitam, merah, kemudian ada ombak yang sangat realistis seperti ini. Itu kelihatannya bikin gurih aja gitu di mata. Dan untuk di bagian jamnya, kalau kalian lebih detail lagi diperhatiin ya. Kalau misal kita geser ke sini, kemudian kita geser ke jam lagi, itu akan ada muncul animasi yang cantik seperti itu ya. Kalian lihat sekali lagi dan dia akan muncul kayak gini. Ini tema bawaan aja dan ini tema yang dapat kalian download sebebas mungkin tanpa perlu bayar. Dan tentunya yang akan download ini langsung dari Time Store, jadi nggak perlu backupan, nggak perlu tema apapun yang perlu di-download lewat eksternal. Ini hanya download langsung di aplikasi tema Xiaomi kalian masing-masing. Yaps, tema ini juga tembus ke bagian sistem dari notifikasi senternya jadi transparan kayak gini. Untuk bentuk-bentuknya juga itu udah berubah ya untuk di notification centernya. Dan untuk bagian setelan juga dia udah langsung berubah jadi seperti liquid glass kayak gini ya. Dan untuk di bagian teleponnya juga dia udah berhasil ditembus seperti ini. Jadi ini lebih mirip apa tuh ya, lebih mirip iOS dan icon sebelah lah intinya. Tapi ini gak terlalu mirip banget. So menurut buat kalian yang memang gak suka juga iOS, ini udah aman sih harusnya. So kayak gitu aja lurs untuk reviewnya. Kita akan lanjutkan gimana cara pasang ini tema. Nah, ini dia lurus. Kita udah masuk ke bagian tutorial pemasangan ya. Seperti biasa di tahap pertama kalian harus mengubah tema yang udah kalian ubah sebelumnya. Itu ke tema bawaan terlebih dahulu ya. Di sini kan gue menggunakan tema yang kita bahas nih. Jadi kita perlu untuk mengubah ke tema bawaan terlebih dahulu. Caranya gampang banget. Kalian cukup cubit aja seperti ini. Kemudian masuk wallpaper pojok kiri bawah. Pojok kanan bawah seperti ini masuk ke tema. Dan silakan langsung pasang tema bawaan kalian masing-masing. Tema bawaan itu adalah tema yang awal kalian pakai saat HP-nya baru ya. Biasanya untuk Poco pakai limitless atau tanpa batas. Untuk Xiaomi yang lainnya juga bisa menggunakan yang lainnya, yang penting bawaan aja dan pasang di keseluruhannya. So kalau udah seperti ini dipastikan tema kalian udah berhasil ke default masing-masing ya. Dan kalau udah kayak gini kita bisa lanjutkan ke tahapan kedua, yaitu adalah mempersiapkan untuk pendownloadan temanya seperti apa. Oke guys, di tahap ini kalian hanya perlu mengikuti cara yang gue akan kasih ya. Di sini ada dua cara yang harus kalian downloadnya nih. Pertama, kalian bisa langsung aja klik tema yang perlu kalian download, cari di sini. Kalian cubit wallpaper, kemudian langsung cari ke Time Store ini nih, tema ya. Di tab tema ini kemudian kalian ketikkan. Dan nama tema pertama yang harus kalian download di video kali ini adalah ini guys. Strip Blue ya, Strip Blue. Silahkan langsung aja kalian download temanya dengan penciptanya adalah Etoo dengan mengklik namanya di tab yang udah gue ajarkan tadi. So gimana kalau ternyata nggak bisa kita temuin nih untuk temanya? Tenang aja guys, kalian bisa langsung cukup klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Pertama, kalau kalian mengklik linknya maka akan langsung diarahkan ke Time Store atau yang lewat web seperti ini ya. Jadi lewat aplikasi browser. Nah setelah seperti ini kalian scroll aja ke bawah sampai ketemu yang namanya ini Blue Themes for HyperOS 2.3 atau sekian. Jadi ini udah bisa bebas ya, mau HyperOS 1, 2 ataupun 3 bisa pasang ini tema. Kemudian kalau udah ketemu langsung ke via Time Store seperti ini kalian klik aja. Nah kalau udah seperti ini langsung diarahkan ke aplikasi tema masing-masing ya. Jadi kalian cukup pasang tema ini untuk di bagian lock screen-nya doang guys. Seperti ini, kalian cukup langsung aja masuk ke kustomisasi di sini, kemudian pasang tema ini untuk di bagian layar kuncinya aja. Kayak gini guys.
Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal cukup kembali aja nih ya, kembali seperti ini, dan kita lanjutkan ke bagian pendownloadan tema kedua. Sebelum itu gue akan pamerkan ke kalian kalau lock screen udah berubah jadi tema yang kayak gini, dan ini udah berhasil ya untuk bagian tahapan pertama. Kita lanjutkan ke tema kedua yang harus kalian download di video kali ini. So guys, dan ini dia tema kedua yang harus kalian download di video kali ini. Nama temanya adalah Abstract_V4 ya. Langsung aja kalian download untuk HyperOS 2, 1 ataupun 3, terserah kalian ya. Kalian download aja, dan ini udah pastikan bisa dipasang dengan ukuran 19 MB aja, dan ini cukup ringan untuk tema yang sebagus ini. Kalian cukup langsung customisasikan di sini, kemudian unchecklist di bagian layar kunci, pasang untuk bagian layar utama, pasang untuk bagian icon, dan juga sistem ya untuk mengubah keseluruhannya. Kalian tinggal cukup terapkan aja di sini guys. Sama untuk di bagian lock screen yang lainnya itu nggak berubah, tapi untuk di bagian notification center ya seperti ini itu udah berhasil kita ubah, sistem dan lainnya udah berhasil kita ubah, telepon, papan panggilan, pesan tuh juga udah berhasil kita ubah. Jadi ini udah berhasil sih sebenarnya sampai tahap ini. Untuk tahap selanjutnya kita hanya perlu memasang wallpaper yang kita gunakan guys. Gue udah sediain link wallpapernya di bawah juga, itu ada link Google Drive yang langsung mengarahkan ke wallpaper, jadi bisa langsung kalian download juga ya. So boom, ini selesai ya untuk keseluruhan dari temanya sebenarnya, dan kita cek terlebih dulu aja untuk wallpapernya. Yaps, ini udah berubah ya. Dan untuk bagian widget-widget yang seperti ini kalian bisa dapatkan dengan cara cubit kayak gini, masuk ke widget, dan kalian bisa tambahkan nih widget yang cocok kira-kira untuk menghiasi layar utama. Misalkan pengen yang sama kayak gue, di sini ada uji kecepatan dan langsung kalian tambahkan untuk di bagian bawah kayak gini. Dan biasanya untuk di bagian menu layar kuncinya nih, ini langsung berubah kayak gini, dan ini sayang banget kan. Kalau kalian nggak punya tema yang seperti ini atau lock screen bawaan kayak gini kan jadi jelek tuh untuk lock screennya. Jadi kalau misalkan keubah tiba-tiba kayak gini, kalian cukup masuk ke tema lagi di pojok kiri bawah wallpaper, masuk ke kustomisasi tema di sini nih. Jangan masuk ke tema ini, tapi masuk ke kustomisasi tema di sini. Kemudian langsung masuk ke gaya kunci kayak gini, dan pasangkan ulang untuk poblunya untuk di bagian gaya kuncinya. Kalau kalian pasang lewat tema itu nanti keubah semua. Jadi pastiin kalau kalian pasangnya lewat kustomisasi layar kunci ya, supaya seluruhannya itu nggak berubah tuh. Ininya juga masih sama, kemudian untuk stylenya juga masih sama, jadi nggak ada yang berubah selain dari layar kuncinya. So, seperti itu aja guys untuk tutorial kali ini. Gue Armansa, see you next video, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.